Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Langsung saja, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurahmi, saya sebagai moderator, dan di samping kiri saya Nurul Anida sebagai pemateri pertama. Dan saya Iva sebagai pemateri kedua, dan saya Supramudili sebagai pemateri ketiga. Langsung saja sebagai pemateri pertama akan membaca. Baik, langsung saja. Perkembangan biologis pada masa bayi. Pertumbuhan dan perkembangan bayi merupakan suatu hal yang penuh teka-teki dan pertanyaan karena bayi terlihat bagi makhluk yang perilaku umumnya tampak tidak terorganisasi. Ia akan menangis ketika merasa tidak nyaman dan tidak aman, serta hanya terdiam saja ketika sebaliknya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya sebenarnya hal apa saja yang bisa dilakukan, apakah dengan terjadinya serta kebiasaan yang selalu tidur hingga 6-17 jam per hari. Bayi juga bias melihat, mendengar, dan merasa rangsangan dari sekitarnya. Perkembangan biologis pada masa bayi, urutan ialah urutan pertumbuhan di mana pertumbuhan terbesar selalu dimulai dari atas kepala, dilanjutkan dengan pembahasan fisik mencakup yang besar, berat, serta pertumbuhan organ tubuh lainnya secara berangsur-angsur dari atas ke bawah, leher, bahu, batang tubuh, tengah, dan lain. Yang pertama, urutan prosismodial stil. Ia pertumbuhan dimulai pada bagian tengah tubuh lalu bergerak dari kaki dan tangan. Yang kedua, tinggi dan berat. Bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuh mereka. Segera setelah bayinya menyelesaikan diri dengan menghisap, menelan, dan mencerna, maka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 6 ons per minggu selama bulan pertama. Pada bulan keempat, berat badan mereka naik mencapai hampir 3 kali lipat dari berat mereka ketika hari pertama kelahiran. Baik, hanya itu saja. Saya kembali ke moderator. Oke, selanjutnya pemateri kedua atas nama saudara Iva. Baik, saya akan melanjutkan. Saya keterampilan motorik kasar dan halus. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan, dan keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan menyelesaikan secara lebih halus seperti ketangkasan, jari meraih dan mengangkat, gerakan pergelangan tangan, perputaran dan koordinasi jari. D. Otak. Ketika bayi berjalan, berbicara, berlari, menggayang-gayangkan mainan yang ada, otaknya sedang berkembang. Sebenarnya sejak lahir bayi sudah memiliki semua sel saraf neuron yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Tetapi pada saat lahir dan awal kehidupannya, keterkaitan sel-sel ini masih sangat lemah. E. Kebutuhan gizi dan perilaku makan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap bayi dalam cadang gizi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola kegiatan membuat pendefinisian kebutuhan gizi yang sesungguhnya sulit dilakukan. Akan tetapi para pakar gizi menganjurkan bahwa bayi perlu mengkonsumsi 50 kalori per hari untuk setiap pon berat mereka.
Perkembangan motorik pada masa bayi. Motorik adalah kemampuan untuk melakukan gerakan. Kemampuan ini diawali dengan koordinasi tubuh duduk, merangkak, berdiri, dan gerakan yang lebih kompleks seperti berjalan, melompat, dan berlari. Kemampuan tubuh untuk bergerak ditentukan oleh perkembangan kekuatan otot tulang dan koordinasi otak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikut beberapa perkembangan motorik bayi pada umumnya. Yang pertama, perkembangan motorik bayi 0 sampai 3 bulan, 0 sampai 3 bulan. Dan yang kedua, perkembangan motorik bayi 4 sampai 7 bulan. Dan yang terakhir, perkembangan motorik bayi 8 sampai 12 bulan. Perkembangan kognitif pada masa bayi. Teori Piaget tentang perkembangan bayi. Piaget yakin bahwa seorang anak melalui serangkaian tahap memikirkan darah masa bayi hingga masa dewasa. Melalui serangkaian kemampuan bayi dari tahap-tahap tersebut berasal dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan, dan adanya pengorganisasian struktur berpikir. Menurut Piaget, perkembangan pemikiran dibagi ke dalam 4 tahap yang secara kualitas sangat berbeda. Sensori motorik operasional dan operasional konkret dan operasional formal. Yang pertama, tahap perkembangan sensoris motorik. 2, refleks sederhana. 3, koordinasi reaksi sirkuler sekunder. 4, reaksi sirkuler tersier, kesenangan atas sesuatu yang baru dan keingetahuan. 5, internalisasi skema. 6, kebiasaan pertama dan reaksi sirkuler prime. 7, reaksi sirkuler prime. 8, ketetapan benda. Mungkin itu saja, saya kembali kepada moderator. Oke, langsung saja. Selanjutnya materi terakhir dari saudara Jimmy. Baik, yang keempat, perspektif baru tentang perkembangan kognitif pada masa bayi. Bayi dapat belajar mengenal benda-benda dan tersenyum kepada benda-benda itu, merangkak dan memanipulasi benda-benda. Tetapi bayi belum memiliki konsep dan gagasan atas benda-benda itu. Piaget yakni bahwa ketika bayi memasuki masa akhir perkembangan sosioris motorik pada kira-kira usia 1,5 tahun hingga 2 tahun, barulah bayi benar-benar belajar bagaimana mengenal lingkungan secara simbolis dan konseptual. Teori perkembangan sensoris motorik Piaget saat ini telah disanggah dari 2 sumber. Pertama, bidang perkembangan persepsi bayi menunjukkan bahwa suatu dunia persepsi yang stabil dan nyata telah dibangun jauh lebih awal pada masa bayi dibandingkan dengan yang dibayangkan oleh Piaget. A. Perkembangan persepsi. Yang kedua, yang B. Perkembangan konsepsi. Yang terakhir, perkembangan sosio-emosional pada masa bayi sosio-emosional, yaitu respon yang timbul dari stimulus yang menyebabkan perubahan-perubahan psikologis disertai dengan perasaan kuat. Bayi mengekspresikan sebagian emosi jauh lebih awal dibandingkan dengan beberapa emosi lain, lalu mengekspresikan dengan rinci 2 perilaku ekspresif emosional yang penting, yaitu menangis dan tersenyum. Berikut adalah ringkasan tentang jadwal perkiraan munculnya ekspresi emosional pada masa bayi. Kemarahan diperlihatkan ketika alis bayi menurun secara tajam dan menyatu, mata menyempit atau mengkedip, dan mulut terbuka dalam bentuk kaku dan persegi. Berdasarkan sistem klasifikasi Wizard, minat, stres, dan rasa muak muncul pada saat lahir, dan senyum sosial tampak pada usia kira-kira 4 hingga 6 bulan. Kemarahan, keheranan, dan kesedihan terjadi pada usia kira-kira 3 sampai 4 bulan.
dan ketakutan diperlihatkan pada usia kira-kira 5 hingga 7 bulan. Itu saja, saya lanjutkan lagi ke moderator. Oke, baik. Di sini kami akan membuka satu sesi aja di mana 3 penanya. Oke, yang mau bertanya silakan. Oke, pertanyaan pertama untuk Saudari Nahlia, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Nahlia. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara untuk mengatasi anak yang mengalami permasalahan pada perkembangan motorik? Akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nahlia, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana sih cara mengatasi anak yang mengalami pada permasalahan perkembangan motorik sekarang ini. Dan dia akan dijawab oleh Saudari Nurul Anida. Dipersilakan. Perkembangan motorik anak usia dini halus biasanya mulai berkembang seiring tubuh si kecil menjadi lebih stabil saat bergerak, serta saat kognitif dan sosialnya berkembang. Hal ini merupakan bagian penting dari perkembangan motorik anak karena ia perlu belajar menggunakan tangannya dengan baik untuk mendapat mengontrol objek dan memperoleh kemandirian seperti saat makan dan berpakaian. Dan saya akan melanjutkan juga pertanyaan dari Saudari Nahlia. Tambahannya adalah selama bulan pertama kehidupan bayi yang akan mengembangkan kemampuan dan kekuatan dan akan mereka butuhkan untuk bergerak nantinya pada usia 1-3 bulan. Si kecil akan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Seiring dengan bertambahnya kekuatan leher dan tubuh bagian atas, ia tak hanya mengenakan kepala, tetapi juga menengok ke kanan dan ke kiri. Di usia ini anak juga akan ada si kecil suka mengadakan kakinya, gerakan mampu memperkuat otot-otot kakinya. Dan itu saja. Apakah? Oke, pertanyaan kedua atas nama Saudari Nurintan Putri Handayani, silakan. Baik, saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurintan Putri Handayani. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan pada perkembangan fisik dan motorik anak? Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari atas nama Saudari Nurintan Putri Handayani, yang dimana pertanyaannya adalah faktor apa saja yang dapat terjadinya perbedaan pada perkembangan fisik motorik anak, yang akan dijawab oleh Saudara Ivan. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurintan, yang dimana faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya perbedaan pada perkembangan fisik dan motorik anak. Proses perkembangan motorik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu motivasi belajar anak, pengetahuan ibu, lingkungan pengasuhan, teman sebaya, stimulasi, dan tingkatan gizi. Begitu si kecil mencapai umur 1 tahun, ia akan memiliki kontrol yang lebih baik atas jari-jari mulutnya dan kontrol otot tangan yang lebih baik dari sebelumnya. Keingintahuan si kecil akan membuatnya semangat mempelajari dunia sekitar. Seperti alat musik yang bisa ia goyangkan dan pukul akan membuatnya senang. Seperti halnya mainan dengan kantungan, roda, dan bagian-bagian lainnya. Yaitu. Oke, bagaimana Saudari Nurintan Putri Handayani? Apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Perkenalkan, nama saya Nurul Anida. Di sini saya bertanya, apakah perkembangan motorik seorang anak berkaitan dengan genetik orang tuanya? Oke, kami akan menjawab
Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemampuan motorik merupakan keterampilan gerak tubuh anak yang berpusat pada pusat gerak yakni otak. Terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi perkembangan motorik anak usia dini, yakni faktor genetik atau keturunan, faktor asupan gizi, faktor pola pengasuhan orang tua, serta latar belakang budaya. Dan tahap perkembangan motorik anak usia dini satu tahun. Batu si kecil mengisi dan mengosongkan wadah dengan benda dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah salah satu kegiatan mengasah keterampilan motorik anak. Duduklah berhadapan dengan si kecil dan ajak ia untuk melindungi pola ke arah ibu. Dan perkembangan motorik anak usia 2 tahun, ajak dia untuk membangun menara dengan 4 atau lebih balok. Tempatkan makanan kecil seperti kacang polong atau jagung di piring dan biarkan si kecil menggunakan garpu bayi untuk memakannya, yang mana ini akan membantunya menguasai koordinasi dan tangan dan mata. Mungkin itu aja. Oke, bagaimana dengan saudari Nurul Fena Islamia? Apakah jawabannya? Oke, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Bahwa sesungguhnya bayi telah mengembangkan sistem motorik perseptual yang tinggi. Banyak yang berpendapat bahwa bayi itu tidak dapat mengucap, merasakan, padahal semua ini tidaklah benar. Para peneliti telah membuktikan bahwa bayi yang baru lahir mampu atau memiliki kemampuan itu semua. Bayi sebenarnya membutuhkan berperan sangat tertentu untuk mengembangkan keterampilan persepsi mereka. Tapi rangsangannya diberikan sebaiknya jangan berlebihan karena dapat mengakibatkan kebingungan pada anak. Rangsangan tersebut dapat perlu perangsangan visual, pendengaran maupun sentuhan, masuk angin, faktor-faktor kelahiran dan pasca kelahiran. Infeksi, kecelakaan, dan bermacam-macam trauma dapat mempengaruhi inteligensi bayi dan anak-anak. Para orang tua biasanya mulai mengajarkan bayinya berbicara atau komunikasi ketika sang bayi mulai mengucapkan pertamanya pada hal yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.